Bante jadi ajak umat untuk meditasi malam, supaya setidaknya jangan lupa bahwa sehari kita itu ada sebab tidak tenang dan juga ada sebab tenang, cuma kita tidak diperhatian. Maka Bante bantu banyak umat yang meditasi itu mungkin udah sangat sering ya, sangat sering, apalagi Indonesia kita ini sangatlah yang Bante perhatian, intinya pernah. Tetapi aneh juga, setiap kali bikin kegiatan meditasi selalu bilang saya baru. Nah, padahal kalau hitung usia udah 50-70 baru. Apakah besoknya terakhir? Masa hidup baru mulai. Sejak kapan baru mulai? Baru ini, kaget kan? Waktu udah mau habis, barusan mau mulai. Intinya gini, tidur udah dingin banget ya. Ayam berkokok, lalu ada ketok-ketok pintu, saya mau antar selimut gitu. Dingin setengah mati, dapat selimut, udah mau bangun. Jadi selimut itu apa? Jadi musuh. Kenapa tahu nggak? Buat apa katanya? Aku mau bangun, bukan mau tidur. Aku dingin dari awal sampai sudah mau pagi, ayam berkokok untuk bangun. Barusan kotok-kotok pintu, mau nggak selimut katanya. Kita juga meditasi sebenarnya harus dari awal kehidupan. Tetapi saya tidak mau kita itu hafal itu bahwa meditasi itu adalah meditasi, bukan. Tenang dengan apapun bahasa meditasi, dengan tenang apapun, baik di mobil, baik di restoran, baik di samping empang, baik di gua, baik di gunung, baik di pohon, semua disebut meditasi. Cuma yang sesaat atau yang lama. Nah, maksud dan tujuan meditasi dalam ajaran Buddha, banyak yang tanya Bante, saya meditasi kok tidak tenang. Bante bilang meditasi bukan untuk tenang. Meditasi untuk apa? Untuk apa? Meditasi bukan untuk tenang. Meditasi untuk menuju ke tenang. Betul nggak? Saya meditasi mulai masa tenang, hebat banget sih orang. Kalau gitu mulai makan sendok pertama kenyang gitu loh. Masa omong begitu? Bisa nggak sendok pertama disebut kenyang? Mana tahu, setengah piring dulu barusan rasa. Cukup nggak? Cukup. Mungkin 20 sendok selesai. Itu namanya kenyang. Tapi bukan sendok pertama kan? Ini yang mana? Karena ada yang minta, Bante meditasi saya jauh-jauh, saya mau ikut di rumah. Dia minta tolong Bante sampaikan. Nah, berarti tolong paham tentang meditasi awal. Meditasi awal itu melatih diri supaya tenang, supaya ketenang. Tenang tidak tenang, apain dipikirin? Kok saya nggak tenang? Kok saya tenang? Jangan dibahas. Kayaknya jangan bahas. Mana tahu makanan banyak sekali, dan tiba-tiba, waduh, pedas, berhenti sendok yang kedua. Nggak jadi makan. Kenapa? Enak sih enak, tetapi saya nggak suka pedas. Salah makanan atau salah pedas atau salah nggak bisa makannya. Betul kan? Ada juga
Nah, makan makanan biasa aja, tetapi kebetulan juga hari ini belum makan sama sekali, enak semuanya. Pada makannya nggak enak, karena kelaparan jadi enak. Bisa juga jadi sebab enaknya enak, belum tentu diri sendiri, belum tentu makanan, belum tentu apa yang kita suka nggak suka, betul nggak? Seperti pantai makan di kebun, kan jam 11, kan sehari sekali kan sehari sekali itu. Lalu pagi sampai jam 11 itu pandai sibuk loh. Bukan aduh lapar, aduh makanan kapan selesainya. Nggak, saya nggak sentuh dapur. Kenapa tahu nggak? Sibuk pekerjaan. Tenaga masih ada sisa dari kemarin. Karena kita nggak berpikir. Akhirnya lapar sih mungkin objek mau makan. Kalau ada objek yang lain duluan, sapu duluan, mandi duluan, betul kan? Tanam pohon duluan, siram sayur duluan, itu salah satu ganti makanannya. Bisa tidak? Bisa. Ganti-gantian. Nah, berarti kita mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa program meditasi itu adalah program melatih diri awal. Disebut dua kata, sati. Meratihan sati supaya ketemu samadhi. Nah kan? Jadi program samadhi itu program sati. Ya program sati. Kenapa jadi program sati? Sati itu supaya jadi samadhi. Intinya apa? Anak baru lahir, masa dibilang pemuda-pemudi langsung? Tidak mungkin. Anak bayi itu namanya sati. Kalau dewasa namanya samadhi. Dengan sudah pekerjaan, sudah ada berhasilan, namanya jadi orang bijak. Nanti juga tahu baik tahu bulu. Berarti samadhi itu bahasa. Jangan dianggap ini program meditasi. Bisa juga program sati. Program perhatian supaya tenang. Tenang itu namanya samadhi. Belum tenang namanya sati. Bisa tidak? Bisa tidak kalau mau pakai bahasa. Nah, seperti kita duduk. Dengan kalau pilih duduk enak dan enak. Coba kalau capek banget, nggak ada bulu-bulu pingin mau duduk duluan. Enak juga, tidak lewat pikiran mau duduk di mana. Ingat nggak orang capek banget seperti orang jalan gunung gitu kan, capek banget tiba-tiba duduk begitu aja sampai lupa itu batu ke itu akar pohon atau tanah atau miling atau lata. Enak. Kenapa enaknya? Karena tidak usah lewat pikiran, tidak usah lewat keinginan, dan tidak usah lewat suka nggak suka, lewat aja spontan. Tahu nggak spontan? Spontan itu enak. Coba kalau kita tidak capek seperti pantai jalan itu, tiba-tiba kakinya kram, betul kan? Pantai mau pilih meditasi itu pilih duduk saat itu, nggak ada kebulunya, sudah mau jatuh, mau nggak mau cari tempat yang paling nyaman doang saat itu. Dan bukan cari tempat yang enaknya, nggak ada waktu itu, karena nggak bisa jalan sekarang. Kram itu, otot itu sudah mundur sampai jadi batu, kaki udah nggak bisa jalan lagi, pasti jatuh. Ada waktu beberapa detik doang pasti berhenti, mingkir antara tengah jalan sama di samping jalan, lalu duduk langsung. Saat itu tahu nggak? Hanya pikir gimana lenyapkan menderita. Itu doang, bukan pikir mau duduk atau mau atau nggak, itu nggak dipakai lagi. Maka kita meditasi itu jangan mau ini mau itu, bukan jam shopping itu, bukan jam shopping. Oh ini mau, ini nawa dulu harga berapa, mahal atau murah, nggak ada waktu. Nah, kenapa? Ingat nggak? Kalau kita beli barang di toko bilang maaf ya, udah mau tutup. Berapa lama lagi? 2 menit, mau atau tidak? Kamu bisa pilih cuma
1 meter di depan pintu. Setelah itu udah berhenti semua. Karyawan-karyawan udah pulang semua. Sisa 1 orang uruk tutup pintu. Jangan berpikir, boleh nggak saya lihat dulu, saya pilih-pilih, nggak ada. Mau atau tidak? Oh ini aja, daripada datang jauh-jauh tangan kosong balik. Bisa nggak hidup seperti itu? Kenapa? Kadang-kadang kelewatan waktu, foya-foya buang karena keinginan kita. Nah, keinginan kita. Tidak ada orang baik, orang jahat itu benar-benar sempurna. Kasih kesempatan doang sebetulnya. Betul kan? Kasih kesempatan. Sekarang itu orang jahat itu sebenarnya bukan orang. Batinnya nggak mendidik. Batinnya nggak mendidik. Nah kan? Apa itu? Kesadaran hilang. Jatuh ke pikiran. Jadi sekarang kita, Bante mau bantu kita ini karena kehilangan kesadaran. Bante mau ajak kita cari kesadaran balik. Yang kita bilang stres atau orang gila itu namanya pikiran, bukan kesadaran. Kesadaran itu obat. Pikiran itu racun. Kuman. Dengan obat setengah mati belum tentu cocok. Mahal gimana pun pasangan. Maka sekarang kita bilang, saya nggak tenang Bante. Jangan disalah-salah jantung. Jangan salah-salah apapun dalam tubuh kita. Kenapa? Jantung itu suka nggak suka, dia juga ada pekerjaan dia sendiri. Mau deg-deg berapa menit, berapa detik, biarinlah dia ada kerjaan. Betul kan? Kalau kaget, dia kasih tahu bahwa, aduh, copot jantung saya. Gitu kan? Tiba-tiba jantung, biasa umumnya berapa? Berapa detik ya? 70 kali per menit ya. Kalau kaget 1000 kali ya. Kan mau copot. Aduh, duduk, copot langsung. Maka jangan dikepaksa bahwa enggak lah. Kalau normal 70 per menit. Kalau takut setengah mati, takut setan jantung nggak mungkin 70, mungkin 500. Matilah. Nafas juga begitu loh. Betul nggak? Ingat kalau kita takut sekali nafas kita nggak normal. Betul. Seperti capek banget gitu. Padahal nggak kerja apapun loh. Nah, berarti organ tubuh kita semua ini alami. Alami. Maka kita butuh mendidikan kakak adik ini. Kakak itu kan kesadaran, adiknya pikiran. Nah, makanya mengetahui kebenaran duluan supaya hidup kita tenang. Bante mau kita tenang, duduk tenang. Gimana duduk tenang? Kita duduk aja. Duduk menuju ke tenang. Mau tenang tidak tenang, jangan diminta, jangan dikecewaan. Kemarin juga duduk, besok juga duduk, masih ada waktunya. Kok jangan sampai hari ini nggak tenang, saya nggak ikut lagi. Ikut nggak ikut juga mati juga kan hidupnya. Betul kan? Ikut meditasi nggak ikut meditasi bukan selamat loh. Betul kan? Parah juga kan kalau nggak merhati diri. Nah, oleh karena itu nanti mau ajak kita merhatian sati samadhi tanya. Mulainya sati. Apakah sati itu? Sati itu kalau kerbau dan tali. Sati tukas itu adalah tariknya. Kerbau adalah samadhinya. Kok kerbau samadhi? Kerbau itu diikat oleh sati. Nah, kerbau itu biasanya kalau bebas, belum ikat. Nah, kadang-kadang maaf sekali, kerbau nanti di kebun tuh nggak? Kalau musim kawin, mati saya. Kabur ke kampung orang lain, incak-incak tanaman orang, cari cewek. Karena waktu itu belum ikat. Oh, gitulah. Kalau batin nggak ikatnya. Kalau dia objeknya, samadhi dia kuat banget. Perempuan di mana pun objek dia. Tiba-tiba kabur jauh-jauh sampai cari sampai malam-malam, tahu nggak?
Sampai orang kampung itu bilang, Kerbau Pantai itu di situ. Jauh juga ya. Itu artinya apa? Artinya kerbau nggak ada tali, nggak ada ikat, apapun liar. Jadi suka dimanapun, pergi, mau malam, mau pagi, mau siang. Satu lagi, tidak suka, tolak, lawan, kebencian, kemarahan. Nah, itu tidak ada sati juga itu. Berarti jalan tengah di antara suka dan tidak suka. Apa itu? Sati. Kalau ada sati itu bisa muncul sesaat, bisa juga agak talan. Nah, ingat ya, kalau orang sedang penderitaan, baik hidupnya mungkin musibah, mungkin tsunami, mungkin kebakaran, mungkin kebanjiran, mungkin malingan, semua itu batin kita merasa ketakutan. Kalau dalam keadaan ketakutan begitu, pasti ada salah satu orang lah menjadi tali enaknya. Kalau suami kaget, boleh nggak istri jadi tali? Tali, sabar, nggak apa-apa, sabar. Sabar itu namanya sati. Supaya pikiran itu jangan kabur duluan, kesian badannya. Nah, itu manfaat ke depan. Kalau ada suasana apapun, jangan panik, jangan kaget. Buat kehidupan sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah, buat anak-anak, baik juga di kantor, baik juga di tempat lahir, tempat tua, tempat sakit, sampai kematian pun bisa digunakan sebaik-baiknya. Kalau begini, penting tidak jadi meditasi? Lebih penting itu sati juga loh. Seperti kita punya teman baik, maju, kenapa tahu nggak? Teman itu jadi tali. Mau berbuat jahat, jangan loh. Salah jalan. Mau pikir, jangan dulu, jangan. Mau berbuat, jangan. Ucapan, jangan. Menjadi banyak tali satinya. Enak banget. Bukan enak samadhi loh. Enaknya satinya. Kenapa? Duduk biasa. Nggak usah duduk meditasi. Tenang aja lah. Kalau ada satinya. Itu juga samadhi loh. Itu juga disebutkan samadhi. Maka sati, samadhi. Jangan samadhi dulu nggak ada sati. Pantai khawatir. Itu adalah jadi nggak ketemu bijak. Kenapa? Kelompok. Sati, anggap aja kalau mobil gigi pertama. Jangan sok mau ilit bensin gigi 5. Betul kan? Dulu pernah ada orang diajak saya, Ante, kalau naik gunung sesering sekali dikosongkan giginya. Itu ya. Kenapa gitu? Irit bensin. Coba. Pikiran manusia enggak ada satinya. Ante pernah coba. Gigi kosong. Lancar banget. Telemnya bau. Mau masuk gigi apa juga bingung. Kencang begitu. Mau belok juga bingung. Tiba-tiba mau gigi langsung satu. Bingung juga. Apalagi lem yang kurang minyak sedikit, betul nggak? Bisa plong. Lem plong itu bukan nggak ada gigi loh. Ada giginya, nggak bisa bantu apa-apa. Karena lemnya ngusur nggak ada. Betul nggak? Mirip tidak kalau pikiran nggak ada lemnya. Liar ke lampau lah. Liar ke yang akan datang lah. Sekarang bingung. Nah, sekarang bingung karena giginya kosong. Di netal. Lancar bahannya. Nyawa juga lancar. Kejulangnya lancar banget. Nah kan? Kejulangnya lancar sekali. Berapa kali-kali guling kemana. Karena nggak bisa dikontrol semua. Kaget takut. Betul kan? Maka jadi tujuannya bukan meditasi saja. Tujuannya meratihan sepeda. Sepeda tidak akan jatuh kalau orang punya sati. Sepeda sama orang itu harus sati dan samadhi. Jadi sampai tujuan. Nah, tidak ada makhluk apapun latihan sepeda pertama lalu pernah belok kiri, belok kanan, jatuh. Walaupun orang yang latih. Kalau naik tancap itu juga
bannya begini terus. Betul tidak? Ya nggak tahu sih kalau orang kota nggak pernah latihan sepeda kali. Pernah latihan sepeda nggak? Nah, yang pertama kali itu ban lurus nggak? Begini. Betul nggak? Badan kita juga bingung mau disesuaikan gimana gitu. Selalu jatuh. Kaki juga pendek lagi. Nah kan, udah mau jatuh kaki juga pendek, nggak sampai sentuh jalan, jatuh lagi. Ini lutut berdarah lagi. Merasa itu kesel, merasa bikin luka. Coba kalau sudah bisa, Mas. Apa tahu nggak? Mau belok apapun, kalau pinggang yuk ikut-ikutin. Nah kan, lama-lama lepas tangan pun lulus, bingung deh. Sepeda itu sati kuat, samadhi pati dukung. Awalnya sati kasih kesempatan samadhi. Kalau sudah bisa, nanti samadhi kasih kesempatan sati. Paham nggak? Kenapa? Sudah mau pegang sepeda, tenang duluan. Kenapa tenang? Tidak akan jatuh lagi. Kenapa? Udah samadhi. Jadi samadhi juga senyum. Sati juga, ayo kawan, berjalan bersama. Sepeda itu namanya sati. Jadi alat untuk samadhi. Betul kan? Jadi nggak capek akturnya. Loda juga nggak gampang jatuh. Maka jadi putus hubungan pikiran dengan balik lagi ke jalan kebenaran. Apa itu? Sati samadhi dulu. Bijak gimana pandai bijak? Ya pastilah. Hidup tenang ya pasti banyak waktu untuk merenungkan baik, buruk, manfaat, tidak manfaat. Pasti ada yang ketiga itu. Dan belum sampai bijak, dia akan masih abu-abu. Ini baik nggak? Ini buruk nggak? Ini tenang nggak? Ini kacau tidak? Karena tidak lewat rute pertama. Apa itu? Satinya kurang. Nah, kalau sati kurang itu, Bante pernah berapa kali itu ingat di video deh. Orang punya sati itu anak kecil jatuh di lantai berapa bisa diambil loh. Betul nggak? Ingat nggak di video di YouTube atau itu? Anak kecil jatuh loh. Betul nggak? Apalagi ibunya. Oh, benar-benar super. Waspada, takut anak kenapa-kenapa. Anak mau jatuh, langsung diambil. Otomatis. Itu sati alami. Musa latihan. Betul kan? Seperti perempuan, kaget jadi teriak gitu. Kalau cowok kan enggak. Dengan. Maka jangan sentuh perempuan itu karena seperti bel. Tahu nggak? Bahagia, menderita, dia teriak dulu. Teriak atau teriak apa? Cuma teriak. Itu namanya ya sati juga sih. Nah, sati sesaat. Supaya apa? Supaya aman dulu. Seperti ular. Perempuan itu seperti ular, satinya. Kenapa? Harus hati-hati. Nah, sentuh sini langsung tangan. Nah, ya langsung seperti orang setrum gitu, tahu nggak? Itu sati juga, waspada namanya. Kalau bahasa yang sopan, waspada. Sati juga kan. Kalau sati lebih bagus, bisa pakai waktu kita buka pintu. Bisa sati juga buat duduk. Sati buat berdiri, jalan dan tidur. Baik makan, baik ke kamar mandi, baik pekerjaan, baik omong sama orang. Itu ada sati. Seperti praktekan sekolah kedutaan. Oh benar-benar. Waktu saya sekolah itu, waspada banget mulut kita sama orang mendengar. Ini boleh omong, ini boleh. Waduh, seperti ujian benar. Tidak boleh sentuh hati dia menuju ke kepentingan dah ya. Kalau nggak penting nggak boleh omong. Itu sati halut kerjasama samadhi. Nah kan, kalau ketemu orang yang sifat emosi, dia serang kita. Ya udah kita menjadi kantong sampah dulu. Hai dia buang sampah, buang nek-nekan itu, buang emosi. Nanti udah lemas. Kalau udah lemas, nanti kita balasan ajak ngomong baik-baik. Nah, betul kan? Seperti kita marah besar-besaran, ujung-ujungnya damai dengan
salah pahaman. Nah gitu kan, bahasa damainya, salah pahaman. Akhirnya banyak yang bisa terima loh, bilang tuh salah paham. Betul kan? Parahan emosi udah benar. Nah, berarti kita datang ke sini, Bante mau ajak kita gabung sekeluarga sati dulu. Sati adalah baik mau latihan seperti kalau bahasa Buddha, nusati, Buddhang, Buddha, Buddha nusati bahasa. Ingat, kalau bahasa Pali agak bingung. Kalau bahasa Kuru suka datang Indonesia bilang tahu nggak? Budo, Budo itu kan sati masuk, sati keluar. Dia pakai bahasa ikatan supaya tidak kabar yang lain bahwa itu bukan Budo. Ambil salah satu, yang lain putus hubungan. Apa itu? Jangan Budo demo sangko, Budo demo sangko, Budo demo. Salah satu Budo dulu. Seperti tarik nafas masuk Bud, keluar do. Seperti itu sati. Cuma tujuan itu objek. Kalau sati harus ada objek. Nah, sati itu tali, samadhi itu apa? Kerbau. Objek itu kan ikatan pohon. Pohon, tali, kerbau. Jadi apa? Jadi pohon itu untuk bantu ikat talinya. Betul kan? Talinya ikat kerbaunya. Jadi kerbaunya berkelak. Tali juga ikut berkelak. Tapi pohonnya diam. Nah, jadi umpamanya sati itu setali ikat kerbau. Dia tarik kerbau, nggak boleh ke kanan terlalu jauh dengan tali ya. 2 meter, 2 meter. Saya nggak izin sampai 2,5 meter. Dia tarik. Hidungnya dia kencangkan. Oh, kerbau jadi sadar bahwa oh nggak boleh lewat ya. Bahasa gitu. Kerbau itu jadi sadar bahwa oh paksa pun juga hidungnya luka. Karena talinya nggak mau izin. Nah, akhirnya pohon juga kuat. Aku nggak mau bergerak juga. Jadi kerjasama 3. Nah, tapi satima sampasano itu. Mantu ada sati samadhi ada pandanya. Betul kan? Nah, jadi alatnya pohonnya, talinya. Jadi kerbau itu tahu diri. Apa itu? Kesadaran pikiran itu kerbaunya. Jadi tahu paksa bercuma. Dibialin juga. Kadang-kadang Fatih juga bilang, boleh nggak sih latihan sati begini jangan terlalu serius. Takut jangan sampai main-main juga. Boleh pakai bahasa apa sih entengnya? Pula-pula ya? Kok nggak juga ya? Pakai bahasa apa sih? Maksud jangan terlalu, wah nggak dapat. Ya, saya nggak dapat tenang. Saya nggak mau lagi. Itu juga salah. Dengan di rumah juga duduk kok. Naik pesawat, tanya para Bante ke Amerika, 12 jam. Mau pindah kursi yang lain nggak boleh. Salah satu di situ. Mau nggak mau kan? Pikiran jadi pasrah. Karena sebeli tiket cuma 1. Boleh nggak? Tiket itu adalah tadinya. Ikat tempat duduknya. Orangnya adalah kesadaran. Nah, akhirnya kerbaunya nggak bisa lulus, nggak bisa bebas, puter-puter dia, puter-puter lampau yang akan datang, sekarang lampau, sekarang yang akan datang, sekarang yang akan datang, sekarang lampau, sekarang. Nah, 3 macam itu, lampau ada, yang akan datang ada, sekarang ada. Akhirnya lama-lama juga yang lampau juga pikiran nggak tercapai karena posisinya ikat, bukan posisi bebas. Ikat itu kesadaran. Ada kerbau puter-puter. Lupa, puter-puter tariknya ikat puter ke pohon. Lama-lama tariknya kependekan. Pendek lama-lama tuh dari jalan-jalan akhirnya berhenti. Dari beri jalan-jalan duduk lama-lama hidung sama talinya juga pendek, hidung juga dekat sama pohon. Lama-lama bersatu di situ. Tarik juga di pohon, pohon juga ada kerbaunya. Itu namanya samadhi. Lalu ada sati, samadhi. Kita latihan sati dulu hari ini. Jangan loncat-loncat. Tenang tidak tenang, jangan tanya. Seperti makan. Enak nggak enak makan aja dulu ya. Ingat nggak? Seperti ibu dan anak kecil. Mak, enak nggak ya mak? Makan dulu lah. Itu kan ibu. Kata-kata ibu betul nggak? Mak, ini
Apa sih namanya? Makan, ibu suruh makan. Jangan tanya dulu ini apa. Bukan jam tanya jawab. Selesai makan, tanya, enak nggak? Ibu yang tanya. Jam makan, anak yang makan. Bukan ibu yang makan. Betul kan? Nah, enak ya enak nanti. Ya, tenang nggak? Tenang nanti. Nggak apa-apa. Nah, berarti kesadaran. Nafas masuk panjang, tahu panjang. Taliknya keluar pendek, tahu keluar pendek. Itu doang. Sati. Tukar cuma talik-talikan. Jangan kesadaran mendukung kilesa, pikiran. Pikiran itu pelopor. Nanti jatuh ke pandangan salah. Nanti salah. Kalau tenang dengan pikiran itu agak keluar dari rute sati. Kalau samadhi nggak ada sati, micca samadhi. Tahu nggak micca samadhi? Meditasi tenang tetapi salah. Karena nggak ada satinya. Nah, yang tadi disebut kan tenang, betul kan? Maling juga tenang, tunggu tuan rumah tidur dulu barusan dia maling gitu kan. Tenang juga objek dari tidur belum ya, mati lampu belum ya, dia lupa kunci atau enggak. Tunggu itu juga micca samadhi namanya. Tapi bukan objek sati sama samadhi loh. Jangan disalahguna. Ya baiklah, mungkin merhati diri itu posisi duduk Bante izinkan sebetulnya boleh duduk yang sesuai. Sesuai apa tahu nggak? Sesuai dengan kesehatan, nyaman. Kalau kita latihan sati bukan latihan samadhi. Tenang tidak tenang, badan dan batin. Kadang-kadang badan kasih kesempatan batin lebih cepat tenang. Kadang-kadang pikiran juga harus mendukung badan jasmani. Disebutkan menjalankan sati badan, sati ucapan, sati kesadaran. Berarti mengetahuan semua apanya. Sakit pun kalau tahu sakit, sati itu udah bagus. Enak pun tahu enak, ada sati aja. Sati itu adalah pusat samadhi, pusatannya sati. Betul kan? Sati di antara tangan-tangannya. Tapi malam ini bukan latihan samadhi. Latihan apa? Sati supaya ketemu samadhi. Kalau samadhi sebelum sati, belum pernah dengar. Biasanya sati dulu ya, kesadaran. Nah, cari tali dulu, cari tiang dulu, ikat ke tarik nafas boleh, atau perhatian badan pun boleh. Nah, mau yang satu, nafas boleh. Nah, disebutkan badan satu, batin satu. Jadi badan itu apa? Badan itu jadi objek. Apa badan? Tanah, badan, air, api, angin, semua bisa dipakai. Nah, tidak hafal bahwa duduk begini samadhi, duduk begitu bukan. Tidak boleh tanya jawab saat itu. Nanti takutnya tanya salah, jawab juga salah. Sekarang latihan sati itu adalah tenang. Tenang itu kalau ada sati. Duduk nyaman. Lalu kalau ada rasa apapun, perhatian. Perhatian itu semua urusan sati. Nanti ganti. Sati itu sebagai dokter, nasihat supaya pasiennya itu tenang. Dokter juga, obat juga, pasien juga. Dokter itu Sang Buddha, Dhamma itu obat, pasien itu badan jasmani yang kita harus mendidikkan sesuai. Betul kan? Nah, upama seperti itu. Ya baiklah, mungkin kita latihan sati. Nah, dapat samadhi, saya yakin dapat samadhinya. Cuma bukan dari keinginan doang. Keinginan kan pengennya mau lama, maunya bahagia. Maunya bikin sati kabur, jadi nggak ada samadhi. Inti jangan ikut campur, putus hubungan antara pikiran yang lampau sama pikiran ke depan. Hanya sati sekarang aja.